Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menghadiri kelas hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang banjir. Sebelum kita membahas tentang banjir, saya akan menjelaskan tentang apa yang akan dibahas poin-poinnya mengenai kelas hari ini. Next. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pengertian dari banjir itu sendiri, terus penyebabnya apa, dampak, dan contoh. Dan terakhir nanti di sesi tanya jawab, nanti di akhir kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Oke, untuk next. Oke, sebelum kita membahas tentang materi hari ini, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman tentang banjir itu sendiri. Mendengar kata banjir, apa sih banjir menurut teman-teman sendiri? Bisa dijawab sesuai pendapat masing-masing. Saya izin menjawab. Baik, Saudara Ardi. Ini menurut saya banjir merupakan luapan air, bisa luapan air dari sungai ataupun luapan air dari sungai lebih tepatnya, yang menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Oke, mungkin dari teman-teman lain bisa menjawab banjir itu apa menurut definisi masing-masing. Oke, kalau tidak ada, kita next saja. Oke, ya sebenarnya yang tadi Saudara Ardian katakan sudah benar ya. Mungkin kita bisa luruskan dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia terlebih dahulu. Banjir itu adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap tentang kali dan sebagainya. Nah, terus pengertian dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, banjir adalah peristiwa atau kejadian alami di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam karena volume air yang meningkat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa banjir itu adalah sebuah luapan air yang diakibatkan meningkatnya volume air itu sendiri ke area lahan yang biasanya kering. Jadi seperti sungai, danau, dan lain-lain itu walaupun dia juga terdapat air, namun itu bukanlah sebuah banjir karena tempat-tempat tersebut memang tempatnya air dan merupakan lahan yang basah. Oke, sebelum bahas tentang penyebab itu sendiri, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Uh, Pasti kan kalau misalkan dengar banjir itu tidak jauh dari kata genangan ya. Nah, bisa membedakan nggak antara banjir dan genangan itu sendiri apa? Bisa dijawab teman-teman yang lain, mungkin ada yang tahu? Saya izin jawab. Oke, sorry. Oke, Saudara Kalau Ardian. banjir itu lebih ke, mungkin kalau dilihat dari kapasitas air, banjir dan genangan itu jelas berbeda. Kalau genangan itu cuma mungkin sedikit saja atau ya tidak sampai merugikan intinya. Kalau banjir itu bisa sampai merugikan atau menjadi bencana seperti itu. Oke, benar sekali. Sebenarnya genangan itu bahasa gampangnya genangan itu kayak becekan ya mungkin ya. Tapi kalau banjir itu adalah air yang volumenya lebih besar dan itu meluap dari sungai, kali, dan lain-lain seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang penyebab dari banjir itu sendiri. Nah, penyebab dari banjir ini sebenarnya ada banyak. Cuma kita akan membahas tentang 3 poin utamanya, yaitu adalah yang pertama hujan atau cuaca ekstrim, seperti hujan lebat, hujan berkepanjangan, hujan badai, dan lain-lain. Terus yang kedua ada sungai meluap, dan yang ketiga adalah badai dan angin kencang di pantai. Gitu contohnya adalah misal dikarenakan badai dan angin yang kencang di pantai itu mengakibatkan air laut tumpah ke daratan sehingga menyebabkan banjir itu sendiri. Next. Oke, selanjutnya untuk dampak akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu dampak dari banjir. Yang pertama, dampak bagi lingkungan. Yang kedua, dampak bagi masyarakat. Dampak bagi lingkungan, yang pertama yaitu kerusakan sarana dan prasarana. Bencana banjir bisa merusak rumah, gedung, kendaraan, juga merusak fasilitas umum.
Yang kedua, melumpuhkan jalur transportasi. Banjir yang meluap hingga ke jalanan menyebabkan lumpuhnya jalur transportasi. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Luapan air akibat banjir akan membuat lingkungan jadi kotor dan penuh sampah. Yang keempat, yaitu pemicu tanah longsor. Curah hujan yang deras akan mengikis tanah dan jalan, sehingga menyebabkan tanah longsor. Lalu, dampak bagi lingkungan. Yang pertama yaitu krisis air bersih. Keterbatasan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari sangat mungkin terjadi di kala banjir. Yang kedua yaitu kerugian ekonomi. Beberapa daerah yang terdampak besar terhadap banjir akan menghambat laju perputaran roda ekonomi daerah tersebut karena masyarakat bergantung pada hasil alam. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan. Air kotor, krisis air bersih, banyak genangan air dan tidak terlaksananya perilaku hidup sehat dan bersih di masyarakat. Yang keempat yaitu melumpuhkan aktivitas. Rumah warga yang tenggelam akan mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk melakukan aktivitas. Yang kelima yaitu menimbulkan korban jiwa. Arus banjir yang besar akan mengakibatkan korban jiwa. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah beberapa contoh kasus banjir yang melanda beberapa daerah di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Baik, lanjut. Untuk contoh yang pertama, yaitu banjir yang terjadi pada awal tahun 2020. Banjir ini terjadi di daerah Jabodetabek dan di sekitarnya. Banjir ini melanda daerah tersebut cukup parah ya, yang disebabkan oleh hujan yang turun selama 1 malam. Banjir ini terjadi pada pergantian tahun 2019 dan tahun 2020. Banjir ini juga menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Kemudian ada banjir pada awal tahun 2021. Banjir yang melanda Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 menyebabkan bencana banjir yang melanda wilayah kota Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Barito, Tepin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Belangan, dan Tabalong. Lalu untuk contoh yang terakhir, yaitu banjir bandang yang menerpa wilayah Kota Batu, Jawa Timur. Penyebab terjadinya banjir bandang yang melanda Kota Batu ini yaitu diakibatkan oleh curah hujan yang cukup tinggi, hingga bendung alam di kawasan hulu tidak lagi kuat menampung debit air yang tinggi. Baik, sekian dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kan teman-teman tadi kan udah dikasih materi apa sih banjir itu, terus dampaknya juga sama contoh banjirnya itu juga. Nah, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman. Yang pertama itu biasanya itu penyakit apa sih yang timbul pasca banjir? Kalau ada yang tahu, teman-teman silahkan menjawab menurut pendapatnya masing-masing aja. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Muhammad Irfanafis. Menurut saya kalau banjir itu dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit kulit, penyakit diare, demam berdarah, malaria, tipes. Itu saja sih Pak yang saya tahu. Nah, benar Muhammad Irfanafis. Selain itu juga bermacam-macam penyebarannya pun juga mulai dari makanan, minuman yang terkontaminasi bakteri. Penyebaran melalui serangga, biasanya nyamuk yang membawa penyakit demam berdarah. Melalui binatang seperti tikus yang membawa bakteri mengakibatkan penyakit kulit. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kan udah diketahui nih penyakit
pasca banjir di Hulu ini. Nah, bagaimana sih proses terjadinya banjir itu sendiri? Kan nggak mungkin tuh langsung tiba-tiba adanya proses dari terjadinya banjir. Menurut pendapat teman-teman gimana sih terjadinya proses banjir itu sendiri? Menjawab, Pak. Silakan, Effendi. Mungkin karena manusia yang sering buang sampah ke sungai. Nah, ya benar. Selain itu juga ada proses dari permukaan tanah yang akhirnya masuk ke dalam tanah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, setelah itu kemudian permukaan dataran sehingga terjadinya banjir itu sendiri. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, masih ada beberapa pertanyaan buat teman-teman. Nah, solusi apa sih yang harus dilakukan terutama buat masyarakat untuk menjaga lingkungan agar tercegah dari terjadinya banjir? Biar mengatasi. Saya izin jawab. Ya, silakan Herdiansyah. Ya, untuk mengatasi banjir, solusi yang sempat terpikirkan oleh saya yaitu perubahan pada diri masyarakat, seperti masyarakat harus terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya dan membuat saluran air dengan baik. Jadi biar air-air yang turun dari langit itu, hujan itu tidak akan menyebabkan banjir. Selain itu, membersihkan saluran air dengan benar agar tidak tersumbat. Menanam pohon agar pohon tersebut nanti akan menyerap air-air yang turun. Kemudian mencegah penebangan hutan dan membuat sumur resapan. Benar sekali. Berikut yang dijelasin dari Diansyah itu sangat tepat biar biar tercegah terjadinya banjir itu sendiri. Seharusnya juga masyarakat bisa melakukan itu semua. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Untuk permasalahan apa saja sih yang dihadapi dalam pengendalian banjir? Untuk mengendalikan banjir itu sendiri biasanya kan ada permasalahan. Nah, ini permasalahannya itu apa saja? Silakan teman-teman kalau ada yang tahu buat permasalahan untuk mengendalikan banjir itu sendiri. Izin menjawab. Ya, silakan Mas Paulus. Terjadinya banjir antara lain berkurangnya daerah resapan air, kemudian berkurangnya daerah penampung air dan tempat parkir air. Itu semua menambah beban terhadap sungai dan sistem pengendali banjir. Ditambah lagi banyak daerah yang berubah tata ruangnya sehingga memperluas kawasan banjir yang umumnya kini dijadikan hunian oleh masyarakat. Jadi menurut saya kenyataannya masyarakat sendiri yang mendatangkan banjir, bukan banjir yang mendatangkan masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Benar sekali buat Mas Paulus. Buat permasalahannya untuk pengendalian banjir sudah dijawab sangat betul sama Mas Paulus. Oke, saya akan melanjutkan pertanyaan dari Mas Diki tadi. Sebenarnya pertanyaan ini sudah ada di pembahasan pada materi tadi, yaitu pertanyaannya tentang penyebab banjir itu terjadi. Mungkin ada yang mau menambahkan apa saja penyebabnya? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Menurut saya penyebabnya itu curah hujan yang berlebihan, kemudian sampah, habis itu bentuk bawaan alami sungai dan das. Kemudian kapasitas sungai tidak memadai. Itu saja, Pak. Ya, betul sekali dari jawaban Mbak Nurul tadi.
mungkin saya akan menambahkan lagi, yaitu ada 3 lagi, yaitu penurunan tanah, bangunan air yang tidak tepat, kemudian yang terakhir ada kerusakan bangunan pengendali banjir, yaitu yang bisa menyebabkan banjir bandang tersebut. Pertanyaan terakhir, hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi banjir. Siapa yang mau jawab? Mungkin ada yang bisa. Pertanyaan terakhir. Ini yang udah jawab, boleh jawab lagi. Boleh, silakan. Tadi hal yang dilakukan apabila terjadi banjir ya? Iya. Oke, kalau terjadi banjir mungkin hal yang pertama akan saya lakukan yaitu mematikan listrik di rumah. Karena mungkin itu cukup berbahaya karena listrik kita tahu itu dapat menyalur melalui air. Sehingga itu mungkin dapat membuat kita berbahaya lah intinya. Kemudian segera mengamankan barang-barang berharga yang saya miliki ke tempat yang lebih tinggi seperti dokumen-dokumen rumah ataupun dokumen-dokumen tanah ataupun apapun itu yang mungkin itu dokumen yang sangat penting. Dan juga mengamankan barang elektronik saya. Oke, mungkin hanya itu yang akan saya lakukan dan juga saya akan mengungsi. Ya. Satu lagi, buat yang berkendara mungkin bisa menghindari banjir tersebut ya, biar tidak terseret arus nantinya. Sudah selesai materi pada pertemuan kali ini. Kemudian saya akan menarik kesimpulan dari meeting pada hari ini, yaitu jadi banjir adalah fenomena alam meluapnya air di suatu kawasan sehingga mengakibatkan genangan air. Penyebab banjir yaitu hujan, cuaca ekstrim, sungai yang meluap, badai, dan angin kencang. Kemudian banjir juga berdampak bagi lingkungan dan masyarakat, mulai dari timbulnya korban jiwa, pencemaran lingkungan, munculnya masalah kesehatan. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir yaitu membuang sampah pada tempatnya, membuat saluran air dengan baik, membersihkan saluran air dengan benar, menanam pohon, mencegah penebangan hutan, membuat sumur resapan. Dan hal yang harus dilakukan apabila terjadi banjir yaitu mematikan listrik di rumah dan menghubungi PLN segera untuk mematikan arus di daerah yang terkena banjir. Dan yang terakhir, segera mengamankan barang-barang berharga dan mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Sekian pertemuan pada hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.